390 juta pengunjung? Kedengarannya mustahil kan? Yuk kita bongkar bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi di balik ledakan pariwisata Shanghai ini? 390 juta, wow! Coba deh bayangin gimana caranya kota yang penduduknya cuma 24 juta orang bisa narik pengunjung sebanyak itu. Apa setiap warganya ngajak 16 temennya liburan bareng? Ternyata jawabannya ada di cara kita ngitungnya. Oke, sekarang kita bedah ya. Kunci buat ngerti angka super besar tadi itu simple. Kita harus paham kalau nggak semua kunjungan turis itu dihitung dengan cara yang sama. Ada satu perbedaan penting yang mengubah segalanya. Nah, ini dia biang keladinya. Satu kata, nobe. Ini istilah statistik dari Jepang yang artinya kumulatif. Jadi, yang dihitung itu bukan jumlah orangnya, tapi jumlah perjalanannya. Kalau saya ke Shanghai 3 kali setahun, saya dihitung 3, bukan 1. Paham kan? Inilah inti dari semuanya, dan ini yang bikin angkanya jadi fantastis. Biar lebih jelas, kita bandingin langsung. Di kiri, kita punya turis internasional sekitar 4,8 juta orang. Ini beneran jumlah orangnya ya, unik. Tapi lihat deh yang di kanan, wisatawan domestik. Perhitungannya pakai metode kumulatif tadi, disinilah angkanya meledak. Jauh banget bedanya kan? Jadi, intinya gini, angka 390 juta itu bukan statistik resmi jumlah orang yang datang ke Shanghai doang. Angka itu lebih kayak gambaran seberapa masifnya pergerakan orang di seluruh Tiongkok, dan Shanghai itu salah satu pusat utamanya. Ini soal volume perjalanan nasional, bukan cuma soal satu kota. Oke, kita udah tahu apa arti angka itu. Sekarang pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Kenapa perjalanan domestik di Tiongkok skalanya bisa segila ini? Yuk kita lihat mesin pendorong di baliknya. Ternyata ada 4 pendorong utamanya. Pertama, ya jelas, pasar domestiknya raksasa banget. Kedua, traveling sekarang udah jadi gaya hidup, bukan lagi barang mewah. Ketiga, dulu kan ada pembatasan perjalanan ke luar negeri. Nah, itu justru bikin orang jadi pengen keliling negeri sendiri. Dan terakhir, pemerintahnya juga gencar banget mendorong warganya buat belanja di dalam negeri. Nah, slide ini nunjukin perubahannya secara dramatis. Coba lihat, di tahun 80-an, rata-rata orang Tiongkok itu perginya cuma 0,2 kali setahun. Hampir nggak pernah. Bandingin sama sekarang, di era 2010-an ke atas, angkanya loncat jadi lebih dari 3 kali setahun. Ini bukan lagi kemewahan, tapi udah jadi kebiasaan. Masih kurang yakin skalanya segede apa? Lihat ini. Cuma dalam satu periode libur hari buruh aja, tercatat ada 314 juta perjalanan domestik. 314 juta. Itu lebih banyak dari populasi hampir semua negara di dunia. Dan itu terjadi cuma dalam beberapa hari. Benar-benar luar biasa. Oke, cukup dengan angka-angka raksasa. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat. Waktu jutaan perjalanan ini sampai di Shanghai, mereka ngapain aja sih? Kemana aja perginya? Ini dia nih daftar wajibnya. Tentu ada The Bund yang super ikonik dengan pemandangan malamnya, terus Yew Garden yang klasik banget, Museum Shanghai buat yang suka sejarah, Shanghai Disney Resort yang nggak boleh kelewat, dan pastinya surga belanja di Nanjing East Road. Tempat-tempat ini beneran jadi magnet. Dan liburan itu kan nggak lengkap tanpa kulineran dan belanja ya kan? Dari Xiaolongbao yang legendaris, apalagi yang merek Nanshang, sampai pernak-pernik Disney yang gemes-gemes dan teh lokal yang otentik. Inilah yang bikin ekonomi lokal terus berputar. Nah, dengan volume sebesar ini, pasti ada dampaknya dong. Pertanyaan besarnya, gimana caranya sebuah kota bisa ngatur arus manusia sebanyak ini? Coba kita lihat gimana Shanghai menanganinya. Yang menarik, Shanghai itu nggak punya undang-undang overtourism kayak di kota-kota Eropa. Pendekatan mereka beda, lebih ke manajemen aktif. Jadi mereka batasin jumlah orang di satu area pada waktu tertentu dan ngatur alur keramaiannya secara langsung. Jadi bukan melarang, tapi mengelola dengan cerdas. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang menurut saya penting banget. Setelah kita tahu semua ini, gimana sih seharusnya sebuah kota mengukur kesuksesannya? Apakah dari jumlah kunjungan kumulatif yang angkanya fantastis, atau dari jumlah pengunjung unik yang sebenarnya? Pertanyaan ini saya rasa menarik untuk kita pikirkan.